Ini pemateri kita untuk yang terakhir ini yaitu Ibu Francisca M. Krisna MPP. Kalau saya biasa manggilnya itu Mbak Siska gitu ya. Halo Mbak Siska. Halo Mbak Sarah, suara saya Iya, cukup jelas. jelas. Terima kasih banyak Alhamdulillah. tadi Mbak Siska sudah hadir dari awal ya Mbak. Terima kasih banyak gitu ya. Mungkin kita boleh lanjut saja Mbak. Oke. Semoga semuanya saya yakin masih pada semangat Mbak. Masih sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Siap kepada Mbak Siska, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mbak. Oke, sip. Saya izin share screen langsung ya. Iya Sebentar. silahkan. Oke, sebentar. Udah Mbak, aman? Oke, ya. Jelas. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Terutama saya sampaikan kepada Direktur SMP, Sekolah Menengah Pertama, eh, Pak Nyoman. Kemudian ada Bu Asrianti juga, salam hormat Ibu. Ada Bu Eli, kita sering tektokan, Mbak Sarah, Pak Mansur, Pak Manik, dan semua yang sudah hadir. Mungkin saya tidak akan banyak membahas karena agak sedikit beririsan gitu ya dengan yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi, kaitannya kenapa? Karena memang di dalam rapor pendidikan 60% datanya berasal dari asesmen nasional begitu ya. Jadi memang yang akan saya sampaikan memang bersumber dari asesmen nasional sebagian besar. Tetapi saya akan coba membuat ini menjadi lebih lebih bisa kita nanti kita akan showcase sedikit gitu ya Bapak Ibu seperti apa survei lingkungan belajar di dalam rapor pendidikan. Nah, kurang lebih ini materinya. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Eli tentang penilaian di dalam rapor pendidikan gitu ya, kaitannya dengan evaluasi sistem. Lalu ada struktur rapor pendidikan anak usia dini, ini akan saya sampaikan singkat saja. Kemudian juga survei lingkungan belajar PAUD di dalam rapor pendidikan. Tadi Bu Eli juga sudah sempat menyampaikan bahwa tahun ini kita akan mulai melakukan suling jar untuk satuan PAUD. Lalu ada struktur rapor pendidikan dasar dan menengah, kemudian survei lingkungan belajar Dasmen di dalam rapor pendidikan. Mungkin kita masuk ke yang pertama. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan cukup panjang gitu ya oleh Bu Eli, memang kami tetap berpaku pada 8 standar nasional pendidikan, di mana kita melihat mulai dari proses dari input, proses dan juga output, dan kita kemudian membuat kerangka penilaian di dalam evaluasi sistem pendidikan yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan itu menjadi 5 dimensi, mulai dari dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Nah, khusus untuk dimensi B, ini merupakan dimensi yang hanya ada di dalam rapor pendidikan daerah, karena ini kaitannya tentang pemerataan pendidikan yang bermutu. Bagaimana nilai kualitas pembelajaran dilihat dari kacamata daerah, apakah terjadi kesenjangan atau tidak, apakah partisipasi itu sudah baik atau belum untuk masing-masing kategori usia 56, 7, 15, 16, 18, 4, 18 disabilitas seperti itu. Jadi untuk dimensi B ini khusus untuk rapor pendidikan daerah. Sedangkan A, D, C, dan E ini ada di dalam rapor pendidikan satuan pendidikan. Untuk survei lingkungan belajar sendiri, ini akan banyak sekali ditemukan di dimensi D dan juga di dimensi E, terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran dan juga pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pak Mansur tadi juga sudah menjelaskan cukup lengkap gitu ya, apa saja indikator-indikator yang ada yang diukur di dalam survei lingkungan belajar. Kita masuk ke yang berikutnya. Jadi em, ini struktur rapor pendidikan anak usia dini sama, ada 5 dimensi. Eh, untuk dimensi B ini ada di level daerah gitu ya. Dimensi B kita fokus untuk tahun ini adalah terkait dengan akreditasi terutama untuk tahun. Kemudian dimensi C kaitannya dengan proporsi guru dan juga sertifikasi. Lalu eh, untuk tahun ini Sulingjar akan mulai dilakukan kepada satuan PAUD, terutama untuk melihat bagaimana kualitas proses pembelajaran dan juga kualitas pengelolaan satuan PAUD di masing-masing satuan PAUD. Insya Allah tahun depan PAUD sudah akan bisa memiliki rapornya sendiri, gitu ya.
Kalau tahun ini masih dalam bentuk evaluasi diri, tetapi tahun depan untuk satuan PAUD yang mengikuti Suling Jar PAUD di tahun ini akan bisa melihat bagaimana kondisi satuan PAUD-nya, seperti apa kualitas proses pembelajarannya, bagaimana kualitas pengelolaan satuannya, itu bisa dilihat nanti di tahun 2024. Seperti itu. Nah, ini jadi kenapa kita memulai di tahun ini, kita ingin melihat sebenarnya eh, bagaimana perjalanan satuan PAUD menuju PAUD yang berkualitas, mulai dilihat dari kualitas proses pembelajarannya dan juga kualitas pengelolaannya. Apakah satuan PAUD bermitra dengan orang tua, bagaimana dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di satuan PAUD, dan juga seperti apa kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Hal-hal inilah yang akan dinilai di dalam survei lingkungan belajar PAUD. Harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa mengisi, tadi sudah disampaikan beberapa kali, baik oleh Pak Direktur dan juga kemudian diulang kembali oleh Bu Eli, kita melakukan ini dengan penuh integritas, karena tujuannya apa? Karena tujuannya adalah untuk melakukan refleksi, jadi untuk melakukan perbaikan, untuk melihat seperti apa kita bergerak dari yang hari ini menuju besok gitu ya, supaya menjadi lebih baik. Mungkin saya tidak akan panjang lebar membahas terkait dengan indikator-indikator yang dinilai, tapi nanti materi bisa saya bagikan. Seperti itu kita masuk pada uh, apa tentang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau kita lihat antara PAUD dan Dasmen itu ada kemiripan karena kita sama-sama memiliki 5 dimensi juga. Jadi ini tadi juga Pak Mansur sudah menjelaskan ada sampai level level per level gitu ya untuk masing-masing dimensi. Jadi kita membedakan indikator di level 1, level 2, bahkan ada yang memiliki indikator di level 3 seperti itu. Nah, ini gambaran secara umum gitu ya. Apa saja sih yang ada di dalam rapor pendidikan? Nanti saya akan showcase seperti apa tampilan survei lingkungan belajar di dalam platform rapor pendidikan. Nah, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan untuk B khusus untuk rapor pendidikan daerah, jadi tidak ada di dalam satuan pendidikan. Tetapi untuk dimensi A seperti literasi numerasi, indeks karakter ini ada di dalam rapor satuan pendidikan. Nah, Sulinjar ini di dalam dimensi D ini akan cukup banyak gitu ya mengisi komponen-komponen yang ada di dalam dimensi D. Antara lain tadi ada kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, lalu ada iklim keamanan sekolah, kemudian ada iklim kesetaraan gender, kebinekaan, inklusivitas, serta link and match. Beberapa indikator lain seperti tentang fasilitas itu kami peroleh dari data pendidikan seperti itu. Nah, mungkin saya akan lebih banyak memfokuskan gitu ya, seperti apa sih Sulinjar di dalam rapor pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau kita melihat, jadi untuk pendidikan dasar dan menengah ada 6 indikator prioritas untuk SD, SMP, dan SMA, di mana 3 diantaranya berasal dari hasil survei lingkungan belajar, yaitu iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran. Lalu untuk SMK itu tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Mansur ada terkait dengan link and match atau D17 itu kita punya 4 yang kita ambil dari survei lingkungan belajar. Jadi ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan juga penyerapan lulusan SMK. Nah, saya akan berhenti paparan saya di sini. Kita akan coba lihat bagaimana kita memaknai hasil survei lingkungan belajar yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Saya izin, saya buka untuk rapor pendidikan jenjang SMP. Jadi kalau kita masuk ke dalam rapor pendidikan, di sini saya masuk dengan akun SMP, SMP Merdeka Belajar. Saya mulai dengan lihat data diri Anda. Nah, ini yang saya sampaikan. Di dalam platform rapor ada ringkasan kondisi satuan pendidikan, di mana di sini kita bisa melihat indikator apa saja yang mengalami peningkatan paling baik
indikator mana yang nilainya paling baik dan juga indikator mana yang masih memerlukan perhatian. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu contohnya adalah numerasi kaitannya dengan kemampuan pada domain aljabar. Kalau kita cek selanjutnya, maka di sini kita bisa melihat indikator prioritas yang tadi saya sudah saya sampaikan bahwa ada 6 indikator prioritas untuk SD, SMP, dan SMA, di mana 3 di antaranya merupakan indikator yang berasal dari survei lingkungan belajar. Nah, di sini contohnya adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan ketika survei lingkungan belajarnya memperlihatkan hasil yang belum optimal, seperti itu ya. Nah, di sini contohnya kualitas pembelajaran dia nilainya sedang, maka kita bisa lihat pelajari akar masalah, lalu kita akan bisa melihat eh, apa yang menjadi penyebab dari kualitas pembelajaran itu masih belum optimal. Kalau saya coba apa perbesar gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini untuk indikator kualitas pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur apa yang diukur dalam indikator kualitas pembelajaran, yaitu ada metode pembelajaran, bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran di dalam kelas, lalu juga ada dukungan psikologis, apakah guru kemudian memberikan dukungan, memperhatikan kebutuhan peserta didik di dalam memberikan pembelajaran, dan juga manajemen kelas. Bagaimana guru kemudian mengelola kelasnya, seperti apa disiplin positif yang diterapkan di dalam kelasnya. Nah, ringkasan ini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk kualitas pembelajaran eh, labelnya berwarna kuning dan capaiannya sebenarnya dia turun dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat rapor pendidikan, yang bisa dilihat adalah dua hal. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eli bahwa tidak hanya kita melihat nilai absolutnya, tetapi kita juga melihat bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun lalu, gitu ya. Karena yang dinilai adalah upaya dari sekolah untuk melakukan perbaikan. Jadi sekecil apapun progres yang diberikan oleh sekolah itu merupakan suatu prestasi karena menunjukkan adanya upaya dari sekolah untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan dari sisi layanan pendidikan yang diberikan, gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat nilai skornya ini masih perlu yang perlu dukungan adalah di metode pembelajaran dan juga dukungan psikologis. Berarti guru perlu memperbanyak mempelajari tentang beragam metode pembelajaran, terutama metode pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, metode pembelajaran yang kemudian adaptif gitu ya dalam hal mengadaptasi berbagai macam kebutuhan karakteristik murid. Kami juga di kementerian mendorong sekali untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi dalam artian guru bisa memetakan peserta didik dengan beragam karakteristik, bisa melakukan asesmen diagnostik untuk menilai uh, posisi peserta didik itu, level kemampuan kognitifnya seperti apa kondisinya untuk kemudian dia bisa memberikan pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing karakteristik peserta didik. Nah, kita lihat bahwa yang menjadi penyebab dari kualitas pembelajaran guru ini masih kuning atau nilainya sedang, itu antara lain adalah yang pertama refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini kalau kita lihat memang capaiannya masih merah atau kurang seperti itu ya. Jadi kalau kita cek ternyata apa saja sih yang diukur gitu ya dari uh, indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, tadi dari Pak Mansur juga sudah menjelaskan uh, indikator level 2 untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru adalah yang pertama, belajar tentang pembelajaran. Maksudnya adalah guru belajar sepanjang hayat, belajar bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran di kelas, apakah memang kemudian itu sudah mengakomodir kebutuhan peserta didik atau belum. Kemudian ada penerapan praktik inovatif. Bagaimana guru kemudian menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa
merangsang peserta didik untuk aktif di dalam kelas, memberikan inovasi-inovasi. Jadi tidak hanya apa sesuai dengan buku teks, tetapi juga bisa keluar dari apa-apa yang ada di dalam buku teks karena guru mau keluar dari zona nyamannya seperti itu ya. Lalu juga ada refleksi atas praktik mengajar. Nah, di sini kita mendorong setiap hari guru pada saat memberikan pembelajaran kemudian melihat apakah peserta didiknya itu eh, memperhatikan atau tidak, apakah peserta didiknya itu kemudian terlihat kok banyak yang diam saja gitu atau kok semuanya terlihat lesu atau seperti apa, maka ini yang menjadi apa catatan tersendiri gitu ya. Apa yang saya lakukan hari ini apakah sudah memberikan hasil yang baik ataukah apakah murid-murid memahami. Bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan di akhir pembelajaran apakah anak-anak sudah paham atau belum, tetapi lebih kepada merefleksikan apakah yang saya berikan hari ini kemudian memang benar-benar anak-anak bisa menerima dan memahami seperti itu. Lalu apalagi yang menjadi penyebab atau menjadi faktor yang mempengaruhi bahwa kualitas pembelajaran seorang guru itu masih belum optimal. Faktor lainnya adalah kepemimpinan instruksional. Ini adalah unsur penting yang ada di dalam diri kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah itu mengelola dan memimpin sekolahnya. Tadi dari Pak Mansur sudah menyampaikan bahwa yang diukur adalah visi misi sekolah, bagaimana visi misi itu disusun, dirancang secara bersama-sama oleh kepala sekolah, bersama guru, bersama komite, untuk kemudian memiliki tujuan untuk peningkatan mutu. Lalu ada pengelolaan kurikulum sekolah, ini seperti apa? Kurikulum itu kemudian disusun, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, bagaimana kurikulum ini kemudian eh, sama-sama dikembangkan oleh para guru dan tidak hanya sekedar menyalin gitu ya dari pembelajaran yang tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada dukungan untuk refleksi guru. Nah, ini maksudnya adalah seperti apa kepala sekolah memberikan kesempatan kepada seluruh gurunya untuk kemudian melakukan apa peningkatan diri gitu ya. Bagaimana kepala sekolah memberikan pendampingan, penguatan bahwa semua guru itu harus bisa melakukan refleksi gitu ya, memberikan berbagai macam penguatan, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, berbagai macam webinar. Ini adalah hal-hal yang kita bisa lihat gitu ya dari kepemimpinan instruksional. Jadi itu contohnya. Kemudian di dalam rapor pendidikan kami juga menyampaikan ketika terjadi apa permasalahan gitu ya dari indikator kualitas pembelajaran, kemudian sudah mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebabnya, lalu kita sampaikan eh, kita coba berhenti sejenak gitu ya. Apakah satuan pendidikan sudah melakukan refleksi terkait proses belajar mengajar? Karena ini kaitannya tadi dengan survei lingkungan belajar. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu di dalam mengisi survei lingkungan belajar untuk melakukannya dengan penuh integritas. Kenapa? Karena kita akan bisa mengetahui secara pasti kondisi di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak eh, kalau itu dilakukan dengan penuh integritas, itu kita berarti memiliki cermin yang bersih gitu ya, cermin yang jernih, di mana kita bisa melihat secara jernih sebenarnya kondisi satuan pendidikan kita itu seperti apa. Nah, ini kita mulai refleksikan data-data itu kita pakai untuk melakukan apa upaya-upaya perbaikan. Nah, kaitannya dengan kualitas pembelajaran, apa yang bisa dilakukan untuk dibenahi? Di sini kami sudah memberikan link secara langsung gitu ya. Kita melinkkan antara rapor pendidikan dengan platform mereka mengajar. Fungsinya apa? Untuk memudahkan guru, memudahkan kepala sekolah pada saat mereka menemui masalah ini, maka mereka bisa langsung melihat bagaimana cara membenahinya. Jadi di sini ada inspirasi satu, inspirasi dua, dan juga inspirasi tiga. Jadi kalau ini saya klik, ini kita akan bisa melihat materinya gitu ya. Inspirasi satu, kita bisa lihat materi di Merdeka Mengajar. Jadi ini langsung bisa terlink dengan Merdeka Mengajar seperti itu. Nah, itu contoh untuk SMP. Saya ada contoh lagi untuk SMK. Saya izin karena ada tadi
untuk D17 begitu ya, salah satu indikator yang juga diukur di dalam suling jar. Saya izin sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh rapor SMK. Kalau tadi SD, SMP, dan SMA ada 6 indikator prioritas, untuk SMK ini sedikit lebih banyak, jadi ada 8 dengan tambahan yaitu link and match dengan dunia kerja dan dunia industri serta penyerapan lulusan SMK. Nah, di sini untuk kasus rapor yang saya buka ini, SMK Merdeka Belajar, link and match dengan dunia kerjanya kurang. Kita coba lihat, Bapak Ibu, apa saja yang kita bisa pelajari gitu ya dari Sulinjar tentang link and match dengan dunia kerja. Nah, ini contohnya hampir sama, jadi kita akan melihat apa saja yang dinilai. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mansur, beberapa indikator yang dinilai ini lebih banyak melihat tentang apakah satu Siska, satuan izin SMK. suaranya boleh agak gede. Oh, suaranya kecil ya, Bu ya? Ya, siap. Oke, ya, Makin lama oke. makin kecil. Oke. Oh ya, sip, sorry. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ya, Ya, ini adalah beberapa indikator. Kita mau melihat sebenarnya apakah satuan pendidikan menengah kejuruan itu memang sudah mencoba untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan dunia kerja, baik dalam hal penyiapan kurikulumnya, kemudian penyiapan gurunya, menyediakan magang, dan segala macam. Nah, kemudian kalau dia misalnya merah atau di sini dia kurang gitu ya nilainya, apa yang menjadi faktor penyebab dari satuan pendidikan SMK itu kemudian nilai link and match-nya itu masih kurang. Nah, kita lagi-lagi mendapatkan bahwa eh, indikator-indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi link and match dari SMK itu masih kurang, ternyata juga indikator-indikator yang ada di dalam survei lingkungan belajar. Yang pertama adalah kepemimpinan instruksional. Tadi sudah saya jelaskan, ini kaitannya dengan bagaimana kepala sekolah mengelola dan memimpin sekolahnya dalam hal visi misi, kurikulum, dan juga memberikan kesempatan kepada seluruh guru untuk meningkatkan kapasitas diri. Lalu ada partisipasi warga sekolah. Bagaimana kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah di dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan sekolahnya. Apakah melibatkan orang tua atau tidak, apakah melibatkan guru atau tidak, ini dinilai di dalam partisipasi warga sekolah. Lalu lagi-lagi kita melihat bahwa kualitas pembelajaran juga sangat mempengaruhi gitu ya. Bagaimana kualitas pembelajaran di kelas, metode pembelajaran seperti apa yang diberikan oleh gurunya, bagaimana manajemen kelasnya. Ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi faktor penyebab dari masih rendahnya indikator untuk link and match. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kemudian Sulinjar ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Itu mungkin gambaran secara singkat. Untuk paparannya nanti akan kami kirimkan. Begitu ya Mbak Sarah ya. Nah, saya akan lebih banyak membahas di situ. Terima kasih. iya, terima kasih banyak Mbak Siska. Oh iya, mohon maaf tadi saya belum sempat menyampaikan ke Bapak Ibu ini bahwa Mbak Siska ini analis kebijakan pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan PSKP ya, Bapak Ibu ya. Lalu Mbak Siska, terima kasih juga tadi sudah sempat dibukakan rapor pendidikannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lebih dapat gambaran yang lebih jelas seperti itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, demikian materi dari Mbak Siska ini adalah materi terakhir. Jadi 4 dari narasumber kita semuanya sudah memberikan paparan materinya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada 4 narasumber pada webinar kali ini dengan materi yang pastinya akan berguna untuk kelancaran penyambutan pelaksanaan survei lingkungan belajar. Lalu mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita masih punya satu video. Mohon izin ya Bapak Ibu narasumber, kita mau ada pemutaran video dulu seperti itu. Setelah selesai dari video ini, baru kita akan bersama-sama membuka sesi tanya jawab seperti itu ya. Video ini terkait aspek survei lingkungan belajar. Bapak dan Ibu semua, izin mari kita bersama-sama menonton video ini terlebih dahulu. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas 9 aspek yang mempengaruhi hasil belajar murid, yang memotret mutu satuan pendidikan secara utuh mulai dari input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Pertama, kualitas pembelajaran. Tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mencakup pengelolaan kelas, dukungan afektif, pembelajaran interaktif, dan penyesuaian cara mengajar dengan tingkat kemampuan murid. Kedua, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru. Hal ini dapat melalui belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, dan penerapan praktik inovatif. Ketiga, kepemimpinan instruksional. Kemampuan kepala sekolah untuk menyusun visi misi program dan kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, iklim keamanan di sekolah. Kondisi satuan pendidikan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga sekolah, baik secara fisik maupun psikologis. Satuan pendidikan yang aman memiliki pemahaman serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Kelima, iklim kebinekaan di sekolah. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan dalam menghargai keragaman agama, sosial, dan budaya. Dukungan kesetaraan hak sipil dan komitmen kebangsaan. Keenam, dukungan atas kesetaraan gender. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan berperilaku adil, memberikan kesempatan yang sama bagi warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan satuan pendidikan. Ketujuh, iklim inklusivitas. Pengetahuan, penerimaan, dan dukungan guru terhadap murid yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kedelapan, dukungan orang tua dan murid terhadap program sekolah. Partisipasi orang tua dalam kepanitiaan kegiatan sekolah, dan partisipasi murid dalam penyusunan program sekolah. Kesembilan, latar belakang sosial ekonomi murid. Kondisi sosial ekonomi dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas untuk mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil. Baik, Bapak dan Ibu semua masih semangat semua ya. Jadi, oh ya mungkin bagi Bapak yang Ibu, untuk yang ingin mendapatkan e-sertifikat, dimohon untuk dapat mengisi link daftar hadir yang nanti ada di kolom chat seperti itu ya. Lalu, sekarang mari kita masuk ke sesi yang juga sudah pasti ditunggu-tunggu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti tanya jawab ini kami ambil dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah ada di kolom chat seperti itu. Untuk pertanyaan nanti kita kunci maksimum 2 pertanyaan per masing-masing pemateri. Lalu pertanyaannya juga nanti akan urut lagi seperti itu ya. Jadi 2 pertanyaan berurutan dari pemateri yang tadi sudah memaparkan materinya seperti itu. Jadi mungkin boleh lanjut aja langsung. Kita coba lihat pertanyaan untuk pemateri pertama kita, pertanyaan untuk Ibu Eli. Baik, ini ada pertanyaan pertama ini Bu Eli dari Ibu Ani dari Kalimantan Timur. Bagaimana sebaiknya guru memberikan perbaikan pembelajaran kepada siswa berdasarkan hasil selinjar? Seperti itu Bu. Silahkan Ibu Eli ditanggapi langsung. Bu Eli izin masih mute ya sepertinya. Iya, baik. Iya. Terima kasih Mbak Sarah untuk pertanyaannya dari Bu Ani di Kalimantan Timur.
Ya, bagaimana sebaiknya guru memberikan perbaikan pembelajaran kepada siswa berdasarkan hasil Sulinjar. Nah, tadi Bapak Ibu di pemateri yang keempat, Bu Siska sudah sangat jelas ya memberikan gambaran hasil Sulinjar pada platform raport pendidikan, di mana kualitas proses pembelajaran menjadi salah satu indikator prioritas yang menjadi perhatian untuk kita perbaiki di tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tadi ada beberapa indikator pada kualitas pembelajaran mulai dari indikator level 1, level 2, dan level 3. Nah, Bapak Ibu buka raport pendidikan. Jadi caranya bagaimana? Bukan nebak-nebak. Kayaknya saya udah bagus. Kenapa hasilnya masih jelek? Oh, mungkin kurangnya di sini. Oh, mungkin saya kurang ini. Bukan seperti itu. Jadi untuk mengetahui bagaimana, Bapak Ibu buka raport pendidikannya. Kalau Bapak Ibu adalah guru, minta kepala sekolah untuk membuka dan mengunduh raport tersebut dan dibahas bersama bila perlu filenya yang sudah diunduh, Bapak Ibu guru juga memegang, dilihat di sana apa yang menjadi permasalahan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, bagian kualitas pembelajaran yang mana yang masih kurang. Tadi sudah disimulasikan oleh Bu Siska dengan sangat jelas. Kalau misalnya permasalahannya tadi belajar tentang mengajar, ya, di situ bagaimana itu masih kurang, atau refleksi atas praktik pembelajarannya masih kurang. Itu di level 2. Dilihat lagi di level 3, bagian mananya yang masih kurang. Oh, ternyata mungkin tadi dicontohkan metode mengajarnya yang masih kurang di situ. Sehingga mempengaruhi capaian di level di atasnya itu juga kurang. Nah, kalau metode mengajarnya yang kurang, maka Bapak Ibu melakukan refleksi diri. Selama ini saya ngajar seperti apa? Metode mengajar yang saya gunakan selama ini seperti apa? Oh, ternyata saya ngajar selama ini seperti itu saja. Ini mengajar dengan ceramah, dengan tidak membangun kreativitas siswa, pelibatan aktif siswa kurang, memaknai siswa aktif itu lebih aktif mengerjakan tugas, bukan aktif dalam pengertian active thinking, bukan active thinkingnya, tetapi aktif mengerjakan tugas-tugas saja yang di situ tugas-tugas pun tidak menggali kreativitas dan inovasi siswa. Nah, dengan begitu guru melakukan refleksi dan evaluasi diri. Berarti saya harus memperkaya pengetahuan dan pemahaman saya di dalam pengembangan metode pembelajaran, menyiapkan bahan ajar yang lebih variatif, memanfaatkan berbagai sumber media belajar yang ada, supaya nanti pembelajaran di dalam kelas ataupun bisa juga memanfaatkan lingkungan sekolah lainnya, agar lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih bermakna untuk siswa. Bukan lagi guru yang aktif berceramah, tetapi siswa yang aktif dalam berpikir. Seperti itu. Jadi temukan caranya itu dari akar masalah. Apa yang menjadi penyebab kualitas pembelajarannya belum baik? Di bagian itu Bapak Ibu jangan menampik, jangan mengignore. Kayaknya nggak benar nih data hasil AN, data hasil Sulinjarnya ini. Orang yang ngerjakan juga kita asal-asalan, hasilnya nggak benar. Jadi percaya diri aja merasa hasilnya udah bagus. Nah, itu yang salah. Makanya mengapa penting mengerjakan Sulinjar ini, baik AN termasuk Sulinjar, dengan jujur. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menemukan permasalahan sesungguhnya itu juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan Bapak Ibu menerima permasalahan kelemahan itu di mana, kemudian perbaiki. Maka mengapa tagline kita adalah di dalam memanfaatkan hasil AN, yang dimana hasil AN disajikan di dalam platform raport pendidikan, yang Bapak Ibu lakukan adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi apa yang sudah baik, identifikasi yang mana masih kurang atau masih jauh di bawah kompetensi yang seharusnya, kemudian refleksikan apa yang menjadi penyebab akar masalahnya yang kurang tersebut, kemudian benahi. Rekomendasi diberikan, Bapak Ibu bisa mengimprove lebih lagi dari rekomendasi yang ada. Identifikasi, refleksi, benahi. Tetapi agar Bapak Ibu tidak salah identifikasi, maka kerjakan asesmen nasional dengan jujur dan apa adanya, supaya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang sesuai juga dengan kondisi senyatanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Mbak Sarah. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih Bu Eli, semangat sekali Bu Eli menjawabnya ya.
Baik, mungkin kita lanjut ya Ibu ya ke pertanyaan kedua. Ada dari Bapak Eko Hadi Purnomo dari Jawa Tengah. Mohon penjelasan narasumber bagaimana jika pelaksanaan sulingjar bagi pendidik di sebuah satuan pendidikan dikoordinir dan dilaksanakan secara serentak dipandu oleh salah satu pendidiknya. Seperti itu. Nah, saya tahu nih Ibu akan semangat juga ini menjawab bagian ini. Oh Silakan iya, Ibu oh Eli jadi dua pertanyaan ke dijelaskan. saya baru ke penanya Iya, berikutnya, betul. pemateri Lanjut ke Ibu berikutnya. Eli dulu. Siap. Baik, ya terima kasih Mbak Sarah, Iya terima kasih Ibu. Pak Eko Hadi Purnomo dari Jawa Tengah. Iya, banyak sekali pertanyaan, bahkan sebelum pertanyaan praktik ini sudah dilakukan. Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan kami tadi, bahwa survei lingkungan belajar ini adalah survei di mana Bapak Ibu mengerjakan secara mandiri, secara personal. Berbeda dengan IDS ya. Kalau evaluasi diri sekolah, Bapak Ibu bisa mengisi instrumen, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen IDS itu secara kolaboratif. Antara kepala satuan pendidikan dengan pendidik bisa berkolaborasi. Walaupun seperti itu terkadang tidak ada kolaborasi, yang mengerjakan terkadang dimandatkan saja kepada operator dapodik ya. Seperti itu. Pesan sponsornya udah yang baik-baik saja jawabannya kepada SDM yang ditugaskan. Nah, kalau untuk sulingjar Bapak Ibu, kami menegaskan tidak boleh dikerjakan berjamaah. Sholat boleh berjamaah, tetapi mengerjakan instrumen sulingjar harus mandiri. Tetapi bukan berarti tidak boleh berkolaborasi. Jadi beda ya, kolaborasi dalam konteks ini dengan kerjasama. Kerjasama bisa jadi Bapak Ibu sama-sama jawabannya sama untuk setiap pertanyaan. Ini sebaiknya ke sekolah kita jawab apa ya? Nanti kepala sekolahnya ngomando, udah yang ini aja, jangan sampai nih nanti hasil sulingjar kita di raport pendidikan jadi jelek, nanti kualitas pembelajaran kita nanti jadi jelek. Udah bikin yang ini saja, yang pilihan yang ini saja jawabannya. Tidak seperti itu. Bapak Ibu boleh berkolaborasi, terutama dalam rangka pemanfaatan jaringan internet misalnya. Kalau di rumah mungkin internetnya kurang bagus karena pengerjaan soal sulingjar ini harus secara online. Bisa saja pada sebelum pulang ada 1 jam kumpul di ruangan di lab komputer misalnya, atau di ruang guru yang internetnya bagus, kerjakan di ruangan yang sama tetapi mengerjakannya masing-masing. Boleh berdiskusi dalam konteks mengkonfirmasi atau mengklarifikasi barangkali ada pernyataan, kalimat atau diksi yang membingungkan Bapak Ibu. Ini maksudnya apa ya? Boleh bertanya, mungkin Bu, misalnya saya tanya Mbak Sarah, ini kalimat ini maksudnya bagaimana ya? Kalau menurut saya ini Bu, oh gitu. Oke, jawabannya cukup seperti itu saja. Selanjutnya simpulannya saya akan menjawab apa? Itu adalah otoritas saya untuk memilih jawaban apa. Berdasarkan apa yang saya lihat, yang saya rasakan, semua fenomena yang ada di satuan pendidikan itu adalah otoritas masing-masing pendidik dan tenaga kependidikannya untuk menjawab. Jadi seperti itu. Apalagi kalau dipandu itu sangat salah fatal. Izin sedikit saya menyinggung bahwa ada di salah satu daerah yang gurunya sampai telepon saya minta dilakukan sulingjar ulang karena bukan dipandu lagi tetapi dipaksa. Ya, kalau menggunakan kata intimidasi mungkin terlalu ekstrim ya, di mana kepala sekolah bersama operator menggiring jawaban semua guru-guru agar semuanya harus baik-baik saja karena tidak ingin performa sekolahnya dikatakan jelek. Padahal sesuai dengan pengertian maupun semua kebijakan AN dan sulingjar bahwa hasil dari semua instrumen yang dikerjakan itu bukan untuk mengevaluasi atau menilai individu, baik guru, kepala sekolah maupun siswa, tetapi untuk memberikan gambaran seobjektif mungkin dengan penuh integritas dan tanggung jawab
supaya nanti hasilnya juga objektif dan Bapak Ibu bisa mendapatkan, kata Bu Siska tadi, Bapak Ibu bisa memperoleh cermin yang jernih, cermin yang tidak difilter ya, cermin yang apa adanya untuk kemudian Bapak Ibu memperbaikinya nanti sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Seperti itu ya. Tidak boleh dipandu, sekali lagi tidak boleh mengerjakan menyeragamkan jawaban, boleh berkolaborasi dalam konteks diskusi terhadap hal-hal yang perlu dipahami atau diksi mungkin yang membingungkan, boleh bekerja di satu ruangan yang sama kalau memang ada keterbatasan jaringan infrastruktur, tetapi jawaban tetap masing-masing. Seperti itu. Jadi berbeda EDS dengan Sulinjar. Sulinjar harus personal dan individual. Berjawaban berbeda tidak masalah karena itulah yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu alami ataupun yang Bapak Ibu rasakan. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Sarah, semoga menjawab apa yang ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi tadi itu Bapak Ibu buka rapornya, temukan akar masalahnya, jujur mengerjakannya, dan tidak boleh berjamaah sampai ke isi-isinya, apalagi ya, tidak boleh sekali. Ya, baik. Mungkin boleh kita lanjut ke pemateri kedua kita, berarti ke Bapak Manik seperti itu ya. Ini juga sudah ada pertanyaan untuk Pak Manik. Pertanyaannya seperti ini nih, Pak. Halo Pak Manik, masih standby ya, Pak? Terima kasih banyak loh, Pak. Ya, Siap, ini ada dari Bapak Nurdiansyah dari SDN Cilegon 09. Pertanyaannya, hal-hal penting apa yang perlu diketahui mengenai survei lingkungan belajar dan apa dampaknya bagi guru dan sekolah jika telat mengisi link Sulinjar probing? Jika ada kepala sekolah atau guru yang tidak mengisi Sulinjar, apakah ada konsekuensinya? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya. Monggo, Pak Manik. oke. Silakan langsung dikomentari. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaannya Pak Eko dari Jawa Tengah tadi. Jadi kalau jawabannya tidak optimal, tentu akan berpengaruh kepada nilai Sulinjar yang berimplikasi kepada rapot pendidikan. Artinya kalau Sulinjarnya bias, maka rapot pendidikan pun akan bias. Kalau rapot pendidikan akan bias, maka pada saat Bapak Ibu membuat suatu perencanaan untuk ARKAS dan segala macam, tentu akan kesulitan. Jadi sebenarnya kita coba pahami bersama Bapak Ibu semua bahwa eh, Sulinjar itu adalah bagian dari, ya, bagian dari. Jadi nanti Sulinjar akan menjadi AN menjadi rapot pendidikan jadi mutu pendidikan. Nah, ini kita lihat sesuatu yang sifatnya ada benang merahnya, tidak bisa parsial. Nah, konsekuensinya tadi, kalau misalkan ada guru yang belum mengisi atau tidak mengisi, maka nilai dari sekolah itu tidak optimal atau bias, gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka kalau boleh saya tambah lagi begini Mbak Sarah, Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu jangan melihat hanya satu sisi saja, bahwa data itu akan terkait yang implikasinya kepada pembangunan pembelajaran dan pembangunan pendidikan secara nasional. Jadi tidak bisa mendikotomikan antara data dan pembangunan, itu nggak bisa. Kalau kita melihat pembangunan, ya lihat data. Kalau kita melihat data, implikasinya berarti pembangunan, gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kembali lagi, Sulinjar bias karena tidak optimal, maka nilai AN-nya akan bias. AN-nya bias, maka rapot pendidikan pun akan bias. Kalau rapot pendidikan bias, maka perencanaan pun akan bias. Nanti kan sebentar lagi ARKAS nih, gitu. Jadi ada kaitannya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya rasa itu ya Mbak Sarah. Makasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Manik. Ada dua nih Pak pertanyaannya. Satu lagi Ya, boleh ya Pak? ya. Ini dari Dena. Mohon maaf di sini ngeblur. Dena Upakara Susanto dari Ya, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, sekolah kami satu atap terdiri dari PAUD, TKLB, SDLB, dan SMPLB. Pertanyaannya, apakah kepala Saton atau guru tetap mengisi pada semua jenjang tersebut? Seperti itu, Pak. ya. Terima kasih. Ini sebenarnya menyinggung tadi yang saya Tadi ya, Pak. sampaikan. Jadi Ya, bedakan antara layanan dan satuan pendidikan, gitu. Kalau ada satuan pendidikan memiliki banyak layanan, berarti kalau gurunya
mengajar di layanan, di lebih dari satu layanan, maka tetap harus mengisi sebanyak layanan yang diajar oleh guru tadi. Jadi kalau ada guru, dia juga ngajar di PAUD, dia juga ngajar di TKLB atau SDLB atau SMPLB, empat-empatnya dalam satu satuan pendidikan, ya, atau satu NPSN, maka otomatis guru tersebut akan mengisi 4 survei lingkungan belajarnya. Gitu Mbak, terima kasih. Mbak Sarah? Siap, terima Ya, kasih Bapak. Jadi ya mungkin tadi dari 2 pertanyaan itu ya, kalau ya, kuncinya di Pak Manik tadi, kelenjar bias, rapor pendidikan pun bias, kesulitan ya, melakukan perencanaan karena semuanya itu ada benang merahnya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. betul, iya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Izin saya ke pemateri selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Ya. banyak Pak Manik. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Mansur dari Kusmendik. Untuk Pak Mansur ini ada 1 pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya seperti ini. Sebentar. Ada pertanyaan dari Bapak Saputra dari Jawa Tengah. Dalam indikator kualitas pembelajaran terdapat faktor dukungan psikologis yang diukur pada selinjar. Dukungan psikologis seperti apakah yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran? Seperti itu, Pak. Silahkan Bapak langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Saputra dari Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat di indikatornya, terutama di level 2 itu ya, dikatakan bahwa dukungan psikologis, praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Jadi yang pertama, diterima secara sama, secara equality, tanpa dibeda-bedakan. Ya, apapun statusnya, bagaimanapun karakteristik kognitifnya, kan kadang-kadang kita bedakan anak itu karena kecepatan belajar, disangkanya bahwa yang lambat belajarnya itu adalah IQ-nya rendah. Padahal itu hanya gaya belajar saja. Jadi tetap tidak boleh dibedakan. Dan termasuk hal-hal yang lain, bahkan termasuk juga bahwa betul-betul siswa itu diberikan layanan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dia, preferensi belajar dia. Itu supaya memberikan kepuasan pada aspek psikologisnya. Itu yang disebut dengan well-being. Jadi ada dukungan psikologis yang diberikan kepada siswa. Saya rasa dengan belajar tentang teori-teori belajar, kita akan tahu bagaimana misalnya pembelajaran itu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi anak-anak yang punya rasa keingintahuan misalnya, punya curiosity yang tinggi, itu akan mendapatkan kepuasan psikologis ketika mereka diberi kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas belajar, bukan dicekokin. Nah, seperti itu. Jadi termasuk bahkan yang tidak disadari mungkin guru, ketika gurunya hanya punya kemampuan untuk berceramah, padahal siswa itu sebetulnya dia punya aktivasi kognitif yang misalnya dia senang menganalisis, ya, senang tantangan, tapi tidak diberikan seperti itu. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan ini. Contoh lain misalnya Bapak Ibu, ketika misalnya guru kita misalnya ya, di luar daripada yang hadir di sini itu bukan yang saya maksudkan. Jadi ketika guru kita itu misalnya kurang menyadari misalnya bahwa sebetulnya posisi dia untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mencapai level kognitif yang tertinggi itu sangat tergantung dari bagaimana guru mendampingi siswa itu. Nah, kita bisa lihat di teorinya misalnya Vygotsky yang kita sebut dengan zone development CPD itu ya. Jadi ada jarak zone proximal development. Jadi siswa ketika dia bisa mencapai misalnya katakan prestasi kognitif, katakanlah misalnya untuk literasinya, dia bisa mencapai angka katakan 60, antara 0 sampai 100 atau antara 0 sampai 10. Maka sesungguhnya ketika gurunya itu punya kemampuan untuk menjadi pendamping, menjadi fasilitator yang baik untuk siswanya, punya keahlian yang baik,
dan punya kemampuan pedagogik yang baik, maka dia berpeluang untuk mengangkat menaikkan tingkat pencapaian kognitif anak itu di atas daripada apa yang dicapai. Nah, anak-anak bisa merasakan itu. Jadi anak-anak yang misalnya diberikan tantangan di bawah daripada sebetulnya kemampuan dia, itu dia mengalami rasa kekecewaan. Ya, seperti itu. Itu berkaitan dengan proses kognitifnya. Dan juga ada yang berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan lingkungan belajarnya yang tidak aman, tidak nyaman. Misalnya perhatian guru itu tidak adil, hanya memperhatikan anak-anak yang pintar saja, kadang-kadang begitu. Jadi ketika guru masuk di kelas, anak-anak yang pintar sudah jadi perhatian dari awal sampai akhir. Selebihnya itu sudah dianggap sebagai penonton atau penggembira dan seterusnya. Nah, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai pengganggu. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman guru, karena kita tahu bahwa tidak anak-anak yang pintar yang bodoh. Nah, tapi bagaimana guru itu memfasilitasi semua karakteristik, keberbedaan, kebutuhan yang berdiferensiasi tadi itu, sehingga anak-anak mendapatkan layanan yang sama. Itu yang dimaksudkan, Pak, dukungan psikologis. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur. Untuk Bapak ini kebetulan pertanyaannya hanya satu, Pak. Tadi Oh iya, iya. ya, Tadi baik. kalau Bapak ini menyebutkan kalau well-being itu berkaitan erat dengan kemampuan guru gitu ya Pak ya, untuk mengikuti Iya, kebutuhan siswanya atau kemampuan guru berkelaku adil ke siswanya seperti itu ya Pak. iya. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin berpindah ke Mbak Siska ya Pak ya. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih banyak. Nah, ini kita sesi yang terakhir untuk Mbak Siska. Ada dua pertanyaan, Mbak. Pertanyaannya. Nah, sudah ada ini pertanyaan pertama dari Bapak Wahono Budi Rustanto ya, dari SMN 1 apa itu ya? Gini Subo Gunung Kidul DIY. Seberapa tinggi tingkat validitas rapor mutu sekolah hasil AN ini sebagai acuan penyusunan program peningkatan mutu satuan pendidikan? Seperti itu, Mbak Siska. Monggo silahkan langsung ditanggapi, Mbak, untuk pertanyaan pertama. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara soal validitas gitu ya, em, rapor pendidikan ini kan dikompilasi dari berbagai macam data, tidak hanya data asesmen nasional. Jadi data asesmen nasional itu memang 60% isinya dari data rapor, kemudian ada data dari data pokok pendidikan atau Dapodik, kemudian ada juga data dari BPS, di mana kita juga sudah tahu bahwa BPS memang sudah valid gitu ya datanya. Lalu juga kita memiliki data tracer study terkait dengan keterserapan lulusan SMK dan juga data dari BAN. Jadi data-data dari Badan Akreditasi itu juga menjadi salah satu data yang kami tampilkan di dalam rapor pendidikan. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya tentang validitas datanya, karena kami uh, hampir tiap minggu kita rapat tentang data ini gitu ya. Jadi kita memeriksa datanya, kemudian kita melakukan semacam quality control terhadap data-data yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan ini sudah tepat seperti itu, Mbak Sarah. Nah, kenapa? Karena kita memang tujuannya adalah kita mau sekolah daerah itu punya data yang bisa dijadikan dasar gitu ya untuk kemudian mereka melakukan perencanaan dan penganggaran untuk melakukan refleksi dan melakukan perbaikan seperti itu. Baik, siap Mbak Siska. Satu pertanyaan lagi boleh ya Mbak? Kita lanjut saja. Boleh. Untuk pertanyaan kedua untuk Mbak Siska ini dari Ibu Nur Nasah ya, Sumatera Selatan. Bagaimana bentuk pemanfaatan hasil selinjar untuk perencanaan program sekolah karena indikatornya berbentuk iklim seperti iklim keamanan sekolah? Ya, seperti itu Mbak. Boleh langsung ditanggapi ya Mbak? Ya, jadi gini, seperti yang kita tahu, belum lama ya baru keluar Merdeka Belajar episode 25 Permendikbud terkait dengan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, dari data hasil selinjar yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan, tadi juga Pak Manik menyampaikan ini sebagian gitu ya, selinjar bagian daripada AN bagian daripada rapor. Di dalam rapor akan menampilkan data-data hasil selinjar, salah satunya adalah iklim keamanan. Kalau nilai iklim keamanannya ternyata masih perlu perhatian, dan juga ada satu indikator lagi yaitu di program dan kebijakan sekolah, maka itu bisa menjadi
hal yang mendasari Bapak Ibu di sekolah, Ibu Nur Hasanah ya, tadi yang bertanya, apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Kaitannya dengan kemarin MB25, sekolah perlu membentuk tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan gitu ya. Terutama bagaimana kita menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, ramah kalau tidak ada sebuah sistem. Jadi ada sistem itu terkait dengan ada program, kemudian ada upaya sosialisasi dari kepala sekolah, lalu juga mungkin ada semacam apa eh, tata tertib, lalu juga peraturan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, kemudian ada pembentukan satuan tugas yang bisa menangani itu, lalu ada guru khusus yang memang bertugas kalau ada pelaporan, murid tahu harus melapor kemana, kalau misalnya ada tindakan-tindakan seperti perundungan, kemudian kekerasan seksual, lalu juga hukuman fisik gitu ya. Mereka tahu harus melapor kemana dan mereka tidak takut gitu ya untuk membuat laporan. Yang kita khawatirkan adalah murid ini takut gitu dan tidak tahu harus melapor kemana. Nah, ini yang menjadi dasar untuk ibu gitu nanti kalau di sekolah melihat nilai dari hasil studi jar, entah itu iklim keamanan ataupun iklim kebinekaan ataupun iklim inklusivitas, itu bisa melihat sebenarnya satuan pendidikan saya ini kondisinya seperti apa. Apakah anak-anak murid sudah aman ketika datang ke sekolah, itu mereka merasa aman atau tidak gitu ya, di dalam seluruh sudut yang ada di sekolah. Apakah ada blank spot, tempat di mana tidak terjangkau. Misal ada lorong-lorong gelap yang sempit yang memungkinkan atau bisa membuka peluang gitu ya terjadinya perundungan di sekolah. Nah, ini yang kemudian bisa dilihat kembali dari data-data yang disampaikan dari Selingjar tersebut. Kenapa? Karena di iklim keamanan itu ada indikator-indikator yang melihat apakah terjadi hukuman fisik, apakah ada pengalaman siswa terkait dengan kekerasan seksual, perundungan, kemudian bagaimana sikap guru untuk menyelesaikan itu juga menjadi hal-hal yang dinilai di dalam survei lingkungan belajar. Begitu Mbak Sarah. Baik, Mbak Siska, terima kasih banyak atas tanggapannya, atas jawabannya. Seperti itu, ya, bahwa tadi Mbak Siska sempat menjelaskan bahwa rapor pendidikan itu tidak hanya dari AN seperti itu ya, Mbak ya, dan iklim keamanan juga banyak sekali juga cakupannya seperti yang tadi sudah Mbak Siska jelaskan. Terima kasih banyak Mbak Siska. Sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas waktunya seperti itu ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga saja jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Lalu mungkin sebelum kita mengakhiri webinar kita kali ini, gitu ya, mari kita bersama-sama dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Seperti itu. Mumpung narasumber kita semua masih berkumpul bersama ini, boleh untuk closing statement-nya sebentar. Nah, siap, ini kita in frame bersama-sama ini Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu karena benar-benar bersama-sama kami dari awal gitu ya, dari jam 1:30, luar biasa sekali. Mungkin sekarang sebelum kita akhiri, kami boleh mendengar closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama boleh dari Ibu Eli sebagai narasumber pertama kita. Kalau untuk Ibu Eli, closing statement-nya bagaimana Ibu? Closingnya wassalam ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sarah, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang hebat semuanya, Pak Manik, Pak Mansur, Mbak Siska, luar biasa kolaborasi kita, dan Bapak Ibu yang bergabung di YouTube juga luar biasa, sampai cukup banyak, sampai berapa ribu tadi sudah bergabung. Terima kasih untuk semangatnya. Dan mungkin closing statement dari saya, bukan hanya sebagai narasumber, tetapi juga sebagai PIC PDM 06 yang di bidang yang menangani asesmen nasional. Kembali saya lebih senang membumikan bahasa langitan. Ya, saya senang beranalogi, kita membumikan bahasa langitan. Kita tidak usah ngomong bicara kebijakan yang muluk-muluk, kita membuat analogi sederhana saja. Sebenarnya tadi secara sekilas sudah disampaikan, disinggung juga oleh Pak Manik.
Jadi kalau selama ini saya selalu mengatakan bahwa asesmen nasional itu ibarat sebuah activity general check up. Jadi sekolah sebagai sebuah komunitas ini melakukan general check up dengan mengikuti asesmen nasional. Sulingjar sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam proses general check up tersebut. Entah Sulingjar ini seperti EKG, entah Sulingjar sebagai cek darah, cek urin, atau MRI, atau instrumen lainnya dalam konteks general check up. Nah, hasil dari general check up itu disajikan dalam platform rapor pendidikan. Laporan komprehensifnya dalam bentuk rapor pendidikan. Kemudian item-item yang penting yang perlu di-highlight itu menjadi rapor pendidikan. Tadi ada 6 program prioritas yang disampaikan Bu Siska. Nah, hasil dari general check up pada rapor pendidikan tersebut, apakah akan kita diamkan saja? Tentu tidak. Hasil tersebut kita baca, kita identifikasi, jangan-jangan kolesterol jahatnya sangat tinggi, jangan-jangan gula darahnya sangat tinggi. Nah, setelah tahu, kita apakan? Tentu kita mencari penyebabnya. Kenapa ya? Rasanya saya udah diet, tapi kok gula darah saya masih tinggi? Kok kolesterol saya masih tinggi? Kita merunut, mencari tahu apa akar masalah. Oh, ternyata saya hobinya makan gorengan. Saya mengurangi karbohidrat dalam bentuk nasi, tapi saya hobi makan gorengan. Atau saya paling senang minum minuman instan yang manis-manis. Itu merupakan langkah refleksi kita. Jadi kita mengidentifikasi mana hasil general check up yang bagus, mana yang yang jelek. Kemudian kita merefleksikan kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab kok hasilnya jelek seperti ini. Nah, itu dalam bentuk kalau IRB tadi itu menjadi langkah refleksi kita. Setelah kita tahu penyebabnya, maka kita berkomitmen pada diri kita, berkomitmen untuk kesehatan kita, bahwa saya harus membenahi gaya hidup saya, membenahi pola makan saya. Saya akan mengurangi gorengan, saya tidak akan mengurangi minuman-minuman manis, apalagi yang menggunakan gula pabrik yang bisa memicu gula darah saya makin tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan analogi untuk benahi. Identifikasi, refleksi, benahi. Bukan ngira-ngira, saya pusing karena apa? Oh, semalam kurang tidur, saya begadang pusing. Padahal kolesterol. Tapi kita bisa menyelesaikannya by data. Nah, setelah itu kita lakukan tahap benahinya dengan memperbaiki supaya di tahapan berikutnya secara rutin kita melakukan general check up. Artinya di tahun berikutnya kita akan sekolah akan mengikuti asesmen nasional kembali, guru kepala sekolah akan mengisi instrumen Sulingjar kembali, dan harapannya nanti laporan hasilnya nanti dalam bentuk di rapor pendidikannya akan menjadi baik lagi. Maka penting semua sekolah mengikuti asesmen nasional. Semua guru dan kepala sekolah harus mengikuti survei lingkungan belajar agar semua SDM, semua stakeholder yang ada di sekolah, di daerah itu punya raport menjadi manusia-manusia yang sehat, yang cerdas dan kompetitif. Jangan sampai kita tidak mau ikut, padahal ada kendala yang sebenarnya bisa disiasati, tidak bisa ikut, bisa menumpang, nggak punya internet, bisa pakai internet sekolah, dan lain sebagainya, tetapi kita enggan, pada akhirnya kita nanti akan menjadi katak di bawah tempurung yang sudah merasa melakukan yang terbaik, padahal kita masih tertinggal dibandingkan yang lain. Banyak sekarang peristiwa, mohon maaf, meninggal mendadak, lomba balap karung meninggal, lagi habis olahraga sehat sedar bugar selesainya meninggal. Mengapa? Yang disalahkan jantung. Bisa jadi betul jantung, bisa jadi karena faktor lain. Tetapi kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah melakukan cek kesehatan, tidak pernah melakukan general check up. Kalau kita punya mobil, apalagi mobil baru, udah waktunya servis, kita nggak telat servis, kita khawatir takut mobil kita kenapa-kenapa. Tetapi untuk tubuh kita enggan melakukan. Untuk otak kita enggan melakukan check up. Ya, begitu sudden death kita mencari kambing hitam. Padahal itu bisa dimitigasi. Maka untuk mitigasi peningkatan mutu pendidikan, penting melakukan salah satu instrumen dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar. Dan pastikan semua sekolah
dan PTK melaksanakan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar untuk memitigasi potensi-potensi yang membuat rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, agar pendidikan di Indonesia makin baik, makin maju, dan memiliki daya saing global. Dan karena ini closing statement, mohon izin Mbak Sarah, saya membacakan sebuah pantun, karena tadi mengawali dengan sebuah pantun. Pergi Monef Asesmen Nasional ke Atambua. Jangan lupa makan ikan bakar. Terima kasih atas kepesertaan Bapak Ibu semua. Semoga pelaksanaan Sulingjar berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya, bunga sekuntum mekar di waktu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli. Boleh sekarang kita bergeser ini ke kanan ke Bapak Manik. Nah, kami juga mau mendengar nih Pak closing statement dari Bapak. Silakan Pak Manik. Punten, masih mute kah Pak? Oke, terima kasih Mbak Sarah. Iya. Jadi begini, tadi saya menyinggung lagi kembali bahwa Bapak Ibu mohon izin ya, sekarang era digital. Artinya sebenarnya semua harus digital. Ya, dalam arti begini, kita tidak bisa memisahkan antara data dan pembangunan. Ya, begitu Bapak Ibu melihat pembangunan, pasti akan melihat data. Kalau kita melihat data, pasti Bapak akan melihat pembangunan sejauh mana. Nah, Merdeka Belajar ini dimulai pembangunan dari satuan pendidikan. Nah, kaitannya sebenarnya ada dua hal, Bapak Ibu semua, secara substantif dan secara timeline, waktu. Nah, kalau dari waktu, dari mana? Dari Bapak Ibu sekolah melakukan PPDB. PPDB setelah itu update, ada cut off boss. Setelah ada cut off boss, Bapak Ibu sekarang akan ada AN, Sulingjar. Kemudian ada Arkas. Setelah Arkas nanti dan seterusnya. Artinya secara timeline ini ada apa? Waktu atau semacam yang berjalan begitu. Ini artinya ada hubungannya, yang arahnya akan di perencanaan pembangunan. Nah, secara substansi, tadi saya tambah lagi ya Bapak Ibu mohon izin, bahwa nanti Sulingjar akan merupakan bagian dari AN menjadi bagian dari rapat pendidikan bagian dari SPM. SPM itu adalah standar pelayanan minimal dari suatu wilayah. Jadi sebenarnya bahwa standar pelayanan minimal merupakan kumulatif dari penilaian rapot pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Jadi ada hubungannya di situ. Jadi saya closing statement saya kembali lagi Mbak Sarah, bahwa Bapak Ibu semua eranya adalah Bapak Ibu tidak bisa melihat secara parsial antara pembangunan dan data. Begitu ngomong data, pasti Bapak Ibu akan ngomong pembangunan. Begitu ngomong pembangunan, pasti akan di dalamnya akan bicara data. Saya rasa itu aja Mbak Sarah. Terima kasih. Ya, mantap. Luar biasa. Boleh sekarang, terima kasih banyak ya Pak Manik. Saya lanjut ingin mendengarkan closing statement dari Pak Mansur. Monggo Pak Mansur, silahkan. Terima kasih. Sebagai closing statement, saya mengutip suatu frasa Latin yang berbunyi in loco parentis, yang secara harfiah berarti sebagai pengganti orang tua. Istilah ini digunakan dalam hukum untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab pihak lain atau lembaga dalam melindungi, merawat, dan mengambil keputusan atas nama individu yang dalam konteks tertentu berada di bawah tanggung jawab mereka, seperti anak-anak dan peserta didik. In loco parentis menggarisbawahi pentingnya lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang mendukung, mendidik, mengayomi, menginspirasi, menumbuhkan, dan mencerahkan bagi siswa selama masa studi, bahkan ketika dia meninggalkan lembaga pendidikan itu. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan perlakuan yang baik, yang adil, yang humanis, manusiawi di sekolah. Mereka berharap anak-anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, yang berkeadilan, dan seterusnya. Mereka tidak menginginkan adanya tindakan-tindakan kekerasan, perlakuan yang tidak adil, perundungan, apapun namanya, terhadap anak-anak mereka. Itu harapan mereka, dan kita, guru, kepala sekolah,
Bahkan institusi sekolah itu sendiri adalah in loco parentis terhadap orang tuanya, dan tugas tanggung jawab itulah ada di pihak kita semua. Untuk itu saya tadi manis sekali sedengarkan pantunnya Mbak Ibu Eli, tapi saya itu sangat tumpul dalam membuat pantun. Jadi saya melanjutkan tadi ayat 2 dari surat As-Saff itu ke ayat 3. Kaburat baktan indallah antakulu malataf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Mari kita konsisten ya menetapkan konsep dan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mansur. Sekarang kita lanjut ini ke materi terakhir kita ke Mbak Siska. Silahkan Mbak Siska, kami ingin mendengarkan closing statement dari Mbak Siska juga. Waduh. Kalau yang terakhir ini jadi lebih berat ini Mbak Sarah. Semangat Mbak Siska. Ya, jadi mungkin kalau dari saya tidak banyak ya. Mulai langkah pembenahan Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. Mulai dari rapor pendidikan, mulai dengan mengikuti asesmen nasional secara berintegritas, mengisi suruh linjar dengan sebaik-baiknya, tidak perlu dikoordinasikan, tidak perlu dikondisikan, isi apa adanya, isi yang memang menjadi kenyataan, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita bukan hanya kita sebagai pendidik, kita bukan hanya kita sebagai kepala sekolah, kita bukan hanya saya sebagai ASN, tetapi kita juga sebagai orang tua. Tentunya sebagai orang tua, kita menginginkan anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dimanapun mereka bersekolah. Jadi itu menjadi amanat kita, diamanatkan juga di dalam undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalau kita mulai dari diri sendiri, maka itu sama saja dengan membantu anak-anak kita untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dimanapun mereka berada. Mungkin itu dari saya, Mbak Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kesalahan murni dari saya, bukan dari Kemendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mungkin kita boleh applause bersama buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa closing statement-nya, betapa kayaknya isi closing statement-nya gitu ya, ada yang memberikan motivasi, semangat, ada pantun, ada kutipan ayat Al-Quran, ada segala rupa yang kita dapat di closing statement ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, apalagi Bapak Ibu standby dari awal gitu ya, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin Alhamdulillahirrabbilalamin telah sampai kita akhirnya di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Nyoman sebagai Supervisor PDM 06 yang sudah memfasilitasi webinar kita hari ini. Lalu tentunya kepada Bapak Ibu narasumber, Panitia Lintas Direktorat, tim publikasi dan tim PDM 06. Terima kasih banyak. Saya atas nama pribadi dan panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Mohon maaf juga ya Bapak Ibu, tadi kita mulai terlambat 10 menit dan ini juga kita terlambat sekitar 17 menit dari jadwal kita. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang mungkin tadi ada di awal seperti itu. Semoga pelaksanaan survei lingkungan belajar tahun 2023 berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia. Webinar hari ini sungguh luar biasa. Survei lingkungan belajar menjadi bintang utamanya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang didapat membawa perubahan yang bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.